Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ilmu geologi berdasarkan teori sains dan kesesuaiannya dalam Al-Quran. Oke, untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang ilmu geologi. Geologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu geos dan logos. Geos yang berarti bumi dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara singkat, geologi dapat diartikan sebagai studi atau ilmu mengenai bumi dan serta pasti ada fenomena yang terjadi di dalamnya. Nah, berbicara mengenai keterkaitannya dengan Al-Quran, informasi dari Al-Quran sendiri menunjukkan rincian baik mengenai struktur bumi maupun mengenai gerakan lempeng kontinen. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Nah, itulah kesesuaian antara Al-Quran dengan ilmu geologi. Jadi di dalam Al-Quran itu dibahas mengenai bumi, dalam arti kata mengenai ilmu geologi. Seperti itu. Oke, kita ke ruang lingkup ilmu geologi sendiri. Ilmu geologi dibagi menjadi 3 ruang lingkup utama. Yang pertama yaitu hidrosfer. Hidro yang artinya adalah air. Jadi teman-teman udah dapat gambaran dong mengenai hidrosfer. Oke, aku akan bahas. Bumi sendiri dijuluki sebagai planet biru. Hal ini karena 71% permukaan bumi diselimuti oleh air dengan keadaan rata-rata 3,8 km. Jadi hidrosfer itu membahas mengenai airnya ya. Yang kedua, lingkup kedua yaitu atmosfer. Teman-teman udah tahu dong atmosfer itu apa? Soalnya aku yakin banget teman-teman gak asing dengan kata-kata atmosfer. Yang ketiga yaitu geosfer. Geosfer, bagian di dasar atmosfer dan samudra adalah lapisan kerak bumi. Nah, bagian padat itulah yang disebut sebagai geosfer. Cukup singkat. Oke, kita lanjut ke cabang-cabang ilmu geologi. Nah, berdasarkan rujukan kami, ilmu geologi itu dibagi menjadi 9 cabang. Yang pertama, geomorfologi. Geomorfologi ini membahas mengenai proses keterjadian dan deskripsi dari bentang alam. Yang kedua, kristalografi dan mineralogi, yaitu membahas mengenai geometri dan susunan atom di dalam mineral, proses pembentukannya, dan jenis-jenis mineral pembentukan batuan. Yang ketiga yaitu petrologi. Petrologi ini yakni studi mengenai batuan termasuk mineralogi, klasifikasi, dan proses keterjadiannya. Yang keempat, mineral optik dan petrografi. Nah, mineral optik dan petrografi ini yaitu studi mengenai parameter sifat-sifat optik mineral yang dilihat menggunakan mikroskop petrografi. Klasifikasi batuan berdasarkan sifat optik mineral pembentukannya. Jadi, mineral optik dan petrografi ini mempelajari tentang parameter sifat-sifat optik mineral. Yang kelima yaitu paleontologi, yaitu studi mengenai kehidupan purba fosil, termasuk paleobotani, paleontologi, dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca di makalah. Untuk cabang ilmu geologi yang keenam yaitu sedimentologi. Sedimentologi yaitu studi mengenai faktor lingkungan yang mengontrol pembentukan sedimen dan batuan sedimen, termasuk perkembangan dan model pengendapannya. Cabang ilmu geologi yang ketujuh yaitu stratigrafi, yaitu studi mengenai perlapisan batuan yang menekankan pada hubungan terhadap waktu dan keterjadiannya. Cabang ilmu geologi yang ke-8 yaitu geologi struktur. Geologi struktur ini membahas mengenai manifestasi atau struktur yang terlihat pada permukaan bumi sebagai produk dari kegiatan tektonik. Nah, untuk cabang ilmu geologi yang terakhir atau yang ke-9 yaitu geologi terapan. Nah, geologi terapan ini membahas mengenai penerapan geologi untuk kepentingan manusia pada bidang tertentu. Misalnya geologi pertambangan, geologi batu bara, geologi minyak dan gas bumi, geofisika, geotermal, dan masih banyak lagi.
Nah, itu tadi pembahasan singkat mengenai ilmu geologi. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai gunung sebagai pasak bumi akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rifa, yaitu bab tentang gunung sebagai pasak bumi. Menurut Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Yang artinya yaitu, dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Fungsi gunung sebagai pasak baru saja terungkap sebagai hasil penemuan geologi modern. Menurut penemuan ini, gunung-gunung muncul sebagai hasil pergerakan dan tumbukan dari lempengan-lempengan raksasa yang membentuk kerak bumi. Ketika dua lempengan bertumbukan, lempengan yang lebih kuat menyelip di bawah lempengan yang satunya, sementara yang di atas melipat dan membentuk dataran tinggi dan gunung. Lapisan bawah pergerakan di bawah permukaan dan membentuk perpanjangan yang dalam ke bawah. Yang berarti ini gunung mempunyai bagian yang menghujam jauh ke bawah yang tak kalah besarnya dengan yang tampak di permukaan bumi. Dan selanjutnya yaitu dengan kata lain, gunung-gunung menggenggam lempengan-lempengan kerak bumi dengan memanjang ke atas dan ke bawah permukaan bumi pada titik-titik pertemuan lempengan-lempengan. Bab selanjutnya yaitu gunung yang bergerak. Menurut Al-Quran, surat Al-Naml ayat 88 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Sunnallahilladzi adqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Yang artinya yaitu, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan yang terakhir yaitu fakta ilmiah memang menunjukkan bahwa gunung-gunung itu bergerak. Data Global Positioning System atau GPS merekam gerakan-gerakan tersebut dalam ukuran milimeter. Sebagai contoh adalah pulau-pulau terluas di sebelah barat Sumatera yang bergerak ke arah timur laut sebesar 50-60 mm per tahun. Gerakan gunung-gunung ini disebabkan oleh gerakan kerak bumi tempat mereka berada. Kerak bumi ini seperti mengapung di atas lapisan magma yang lebih rapat. Sekian dan terima kasih. Bila ada penjelasan atau tutur kata yang kurang jelas dari Mbak Rifa dan saya, kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.